Shalom, selamat pagi, dan selamat hari Sabat untuk semua umat Tuhan, di mana saja saudara-saudari berada, khususnya tua-tua dan seluruh anggota Jemaat Argapura yang Tuhan Yesus kasihi. Terima salam kasih karunia, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai dan memberkati kita di hari yang bahagia ini, di hari yang suci dan diberkati Hari Sabat Tuhan, tanggal 10 Oktober 2020. Bersama saya, Pendeta Winston Lapian, akan melanjutkan menjadi terang dan berkat serta kuasa bagi saudara dan saya yang mengikuti kegiatan ibadah virtual ini dalam renungan pagi bersama Gereja Masehi ke-7 Jemaat Argapura. Renungan pagi pada pagi Sabat Tuhan yang suci ini terdapat di dalam Ibrani 4 ayat 16. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Judulnya adalah Pengantara Sejati. Kita fokus untuk melihat Yesus Kristus sendiri sebagai imam besar saudara dan saya, dan sebagai pengantara di Ka'bah di surga sampai hari ini. Tidak tahu kapan dia selesai, itu menunjukkan akan selesai dengan kita melihat tanda-tanda yang silih berganti dalam kitab Injil Matius 24 maupun kitab Injil Lukas pasal 21. Mari kita akan mengikuti bacaan dari renungan kita pagi hari Sabat Tuhan yang suci ini. Di dalam pekerjaan pengantaran Kristus, kasih Allah di dalam kesempurnaan itu ditunjukkan kepada manusia dan malaikat-malaikat. Ia berdiri mengadakan pengantaran untukmu. Untukmu berarti secara pribadi. Ialah imam besar yang sedang membela dan demi kepentinganmu. Kepentingan apa? Keselamatan, memperbaiki hubungan, pengampunan, hidup kekal, yang hanya Tuhan yang memberi, kita tinggal memohon dan menerima insaf dan menyadari. Menggunakan waktu yang ada untuk kita tidak terlena di atas dunia ini dengan tawaran-tawaran yang menyesatkan oleh iblis atau orang-orang yang dipakai oleh iblis untuk menghancurkan iman kita. Oleh sebab itu, hendaklah engkau datang dan menyampaikan persoalanmu kepada Bapa melalui Yesus Kristus, Tuhan kita. Demikianlah engkau dapat menghampiri Allah. Dan meskipun engkau berdosa saat ini, bukan berarti bahwa engkau tidak berpengharapan. Jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. 1 Yohanes 2 ayat 1. Kristuslah penebusmu. Kristuslah penebus saudara dan saya. Ia tidak memperoleh keuntungan dari pengakuan-pengakuanmu yang hina, tetapi yang diuntungkan adalah saudara dan saya. Jika engkau mempunyai dosa sekarang yang bersifat pribadi, datanglah, mengakuilah di hadapan Yesus Kristus, satu-satunya imam besar dan pengharapan kita sebagai pengantara yang agung. Kepada Yesus Kristus, satu-satunya pengantara antara Allah dan manusia. Ia memperkenalkan kita kepada Bapa yang disalut dalam pakaian putih tabiatnya sendiri. Ia membela kita di hadapan Allah serta berkata, Aku telah mengambil tempat manusia yang berdosa. Darahku telah menebus dan membayar segala dosa-dosanya. Dia sudah meminta maaf, menyadari akan dosa-dosa dan memohon pengampunan. Darahku, 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 kata Yesus. Orang tersebut pindah dari kematian kepada kehidupan. Kalau masih di dalam timbang-timbang, masih ada dalam buku peringatan. Tapi kalau sudah memang beban berat dosa ditegur marah,
kemungkinan ada di buku kematian. Tapi kalaupun kita masih diselamatkan sebelum Yesus keluar dari bilik Maha Suci sebagai imam besar dan pengantara, peluang kita masih ada sebelum penutupan pintu kasihan. Ia membela kita di hadapan Allah serta berkata, "Aku telah mengambil tempat manusia berdosa. Kiranya janganlah memandang atas anak yang keras hati ini, tapi pandanglah kepadaku. Memang benar iblis berusaha sekuat tenaganya mempertahankan dia, mempertahankan kita, menuntut kita sebagai rampasannya. Tetapi darah Kristus lebih berkuasa membawa kemenangan dan membela saudara dan saya." Pekerjaan Kristus di bait suci yang di sorga, yang mempersembahkan darahnya sendiri setiap saat di hadapan peti perdamaian, sebagaimana ia mengadakan pengantaran bagi kita, hendaklah kiranya memberi kesan yang mendalam ke dalam hati kita, sehingga kita dapat mengerti dan menyadari betapa pentingnya waktu setiap saat itu. Yesus tetap mengadakan upacara pengantaran itu untuk kita. Sehingga bila mana kita lalai menggunakan kesempatan itu sesaat pun, kita tidak dapat menebusnya kembali. Ini hal yang sangat berbahaya. Kalau Tuhan sudah memberikan kesempatan kepada kita hidup, manfaatkan itu dengan baik-baik. Kalau kita sembuh dari sakit, manfaatkan kesempatan Tuhan memperpanjang hidup saudara dan saya. Kalaupun saudara tidak sakit, tetap seperti biasa, manfaatkan untuk tetap setia berhubungan dengan Tuhan. Mencari wajahnya, berdoa, berpuasa, bertobat setiap hari. Pikirkanlah tentang Yesus. Ia sekarang berada di tempatnya yang kudus, bukan di tempat yang sunyi, melainkan di dalam tempat yang penuh dengan berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa, malaikat sorga yang sedang menunggu perintahnya. Dan ia memerintahkan mereka pergi dan bekerja untuk menguatkan orang saleh yang paling lemah. Mungkin itu adalah saudara dan saya. Tapi untuknya Yesus memperhatikan saudara dengan perhatian yang sangat utama. Sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan. Yakni orang-orang yang percaya kepada Allah. Ia menyediakan pertolongan yang sama kepada orang mulia dan orang hina, orang kaya, dan orang miskin. Kita dengarkan kutipan iman yang menghidupkan dalam halaman 205. Perhatikanlah kenyataan yang penting ini, bahwa Kristus bukannya berhenti melakukan pekerjaannya di dalam tempat kudus yang di surga. Jika engkau memasang kuk Kristus itu di atas bahumu, jika engkau mengangkat beban Kristus itu kepadamu, akan dibebankan satu pekerjaan yang serupa dengan apa yang dilakukan pemimpinmu yang ada dalam hidup kita sekarang ini. Kiranya Tuhan akan memberkati saudara dan saya lewat pekabaran firman Tuhan pada Sabat pagi ini. Kita telah gunakan waktu meditasi sebelum kita mengadakan kegiatan perayaan Sabat, melakukan kegiatan-kegiatan pelayanan pekerjaan Tuhan. Kita telah berbicara dengan Tuhan sebelum berbicara dengan sesama. Kita telah membaca firman Tuhan sebelum menjamah pelayanan-pelayanan kita hari ini. Kita telah berdoa dan berbicara kepada Tuhan sebelum memegang segala pekerjaan kita hari ini. Tuhan yang sudah menciptakan hari Sabat bagi saudara dan saya akan memberkati saudara dan saya lewat firman-Nya pada pagi hari ini. Selamat beribadah, selamat merayakan hari Sabat, selamat menikmati berkat-berkat istimewa dalam kekudusan dan kesucian Sabat. Kiranya Tuhan akan memberkati kita dari dunia ini sampai kita akan merayakan Sabat di dalam kerajaan Allah yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat pagi dan selamat hari Sabat. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Di hari Sabat Tuhan yang suci, Tuhan sudah memberkati kami lewat malam yang berlalu. Di pagi hari Tuhan berkati kami dengan firman-Mu, mempelajari secara khusus tentang pengantara sejati, yaitu Yesus Kristus, imam besar kami dan pengantara kami. Berkati kami untuk memanfaatkan waktu kami hidup, memanfaatkan waktu kami memperbaiki hubungan dengan Tuhan dan sesama, memanfaatkan waktu yang indah ini bagi kami secara pribadi untuk memperbaiki kehidupan kami.
semakin hari semakin layak dipersiapkan bagi kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk berkat-Mu bagi kami semua, bagi seluruh tua-tua dan anggota jemaat Argapura, dan bagi siapapun yang mengikuti siaran virtual ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.